Halo, selamat siang para VTubers Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Louis dari channel VTube Internasional. Salam VTuber. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini seperti biasa saya akan mengisi tanya jawab. Sudah mencapai episode yang ke-20. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, sehingga kita sudah sampai sesi yang ke-20 ini. Oke, simak baik-baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu VTuber sekalian yang mana sudah berkontribusi aktif, menanyakan dan juga berkomentar dalam kolom komen saya ini. Semoga apa yang bisa saya coba jawab dan saya sampaikan dalam kesempatan Q&A ini bisa menjawab keraguan maupun menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan. Oke, terima kasih. Kita mulai pertanyaan pertama, datang dari Pak Fauzi aja. Apakah VTube masih bisa diperjuangkan, Pak, dengan adanya info-info yang ada sekarang ini? Terus, masa VP poin hilang begitu saja? Oke, Pak Fauzi aja dan juga para VTuber Indonesia. Ya, jadi VTube tetap layak diperjuangkan, ya. Teman-teman sabar. VTube memang lagi under maintenance sampai dengan awal Maret ini. Insya Allah kita akan segera masuk ke VTube di versi 3.0 ya. Dan Bapak Fauzi dan juga para Bapak Ibu sekalian VTuber, jangan khawatir, VP Anda tidak akan hilang. Baik VP maupun exposure Anda tetap akan sama seperti di tanggal 16 Februari terakhir sebelum tanggal 17 di maintain. Jadi VP tidak hilang ya Bapak Ibu sekalian, tetap akan sama. Misi Anda, bintang Anda tetap sama, exposure Anda tetap sama. Jadi pada waktu nanti launching, maka kondisinya akan sama seolah Bapak Ibu adalah di tanggal 17 Februari. Jadi tidak ada sesuatu pun yang hilang. Semuanya tetap akan sama dan tetap aman dijaga oleh VTube. Dan akan kembali untuk Anda lakukan misi saat VTube 3.0 sudah di launching kembali. Demikian Bapak Ibu, dan khawatir ya. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Rizky Nur Alif. Pak, saya mau tanya, teman saya kan sudah terlanjur nih, dia akun banknya dikaitkan dengan e-wallet. Terus mau diganti, sedangkan proses ganti akunnya kan harus ada buku rekening. Nah, bagaimana nih saya minta solusinya agar bisa diganti? Oke, untuk Pak Rizky Nur Alif ya. Ya Pak Rizky, jadi untuk penggunaan rekening bank yang ada di VTube memang disarankan menggunakan rekening konvensional ya. Rekening yang memang ada buku bank ataupun tanpa buku bank juga tidak masalah. Yang penting bukan hanya sekedar e-wallet ya. Jadi apabila Bapak mau mengganti, caranya mudah. Bapak bisa mengajukan kepada admin support dari VTube resmi. Anda ajukan, ada formnya, tinggal Anda ajukan aja penggantian dari nomor lama menjadi nomor baru. Asalkan itu memang nomornya sesuai dengan Anda punya rekening ya. Rekeningnya bebas, rekening bank konvensional. Mau pakai BCA, BNI, Mandiri, Bank DKI Jakarta ataupun Bank Niaga, apapun banknya tidak ada masalah ya. Yang penting rekening konvensional biasa, di mana rekening konvensional adalah namanya Anda sesuai dengan nama di KTP ya. Oke, jadi jangan khawatir, bisa diganti sesuai yang ada, tinggal Anda mengajukan dengan formnya ada. Nanti kalau Anda kesulitan, Anda juga bisa bergabung di grup channel kami di Telegram. Nanti akan saya kasih linknya di bawah. Kalau Anda memang kesulitan, akan dibantu oleh admin dari grup kami. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Ovan Solver. Oke, Pak Ovan menanyakan, mau tanya Pak, apa benar di VTube 3.0 sistem referral dihilangkan? Mohon pencerahannya Pak. Oke, untuk Pak Sofan Solver dan juga para VTuber sekalian. Oke, sebelum saya jawab, izinkan saya minum sebentar ya. Oke, untuk Pak Sopan Solver ya, dan para Bapak Ibu VTuber sekalian ya, memang request atau arahan dari SWI bahwa tidak boleh ada referral ya, tetapi ada catatannya. Kenapa referral tidak diperbolehkan? Karena referral untuk produk yang tidak untuk usaha yang berupa jasa memang tidak diperbolehkan secara undang-undang menggunakan referral. Tetapi apabila ada produk
maka masih diperbolehkan referral ya. Nah, kalau tadi Bapak menanyakan apa benar di 3.0 tidak akan ada referral atau dihilangkan ya. Manajemen sedang bernegosiasi dengan SWI, di mana negosiasi di sini adalah bagaimana menjembatani kondisi kita yang ada referral sekarang dan memenuhi kaidah yang tadi saya sebutkan. Referral tadi tidak boleh kalau untuk jasa, tapi kalau dia ada produknya atau e-commerce-nya dia boleh. Nah, ini yang lagi dijembatani oleh manajemen, di mana mereka sudah memberikan proposal dan lagi menunggu kajian atau approval dari pihak SWI. Insya Allah kalau itu sudah berlangsung atau terjadi, sudah bisa di-approve, ya kita akan jalan. Tentang bagaimana bentuknya nanti, kita tunggu pengumuman resmi dari manajemen VTube. Oke Pak? Thank you. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Poltak Purba. Salam VTuber Pak Luis. Salam VTuber Pak Poltak. Saya mau tanya Pak, nanti jika di fase kedua launching, apakah kita member wajib pasang iklan di VTube? Dan apakah terbatas buat kita member biasa yang tidak pasang iklan untuk membeli misi yang lebih tinggi? Thanks Pak. Oke. Ya, untuk Pak Poltak Purba dan juga para Bapak Ibu VTuber sekalian ya, nanti apabila 3.0 sudah di launching atau fase kedua nanti adanya e-commerce, kita tidak ada yang namanya wajib untuk member harus beriklan ya. Iklan itu adalah bebas. Kalau Bapak Ibu mempunyai produk atau Bapak Ibu punya kenalan atau punya member yang anggota UMKM di mana dia kepingin mengiklankan ya. Anda punya produk, kalau Anda tidak pengen iklan pun tidak masalah. Anda punya produk dan Anda ingin iklan boleh ya. Jadi iklan itu adalah sifatnya bebas ya. Bahkan kita iklan itu adalah lebih murah dibandingkan iklan di tempat lain. Maka member kita prioritaskan. Bagi member yang mau beriklan, saat sekarang VTube memberikan diskon 50% Bapak. Normalnya adalah 100 VP, didiskon 5% menjadi dengan 50 VP. Untuk 20.000 kali tayang selama 10 hari. Hanya cukup membayar 50 VP. Buat apa iklan tersebut? Kalau Anda punya produk silakan. Anda bisa mengiklan produknya di VTube media kita. Atau mungkin ada UMKM yang Anda kenal atau teman dan sebagainya yang mau mengiklankan kepada di VTube, silahkan. Karena impact-nya sangat luar biasa. Banyak testimoni dari teman-teman yang sudah beriklan di VTube menyatakan bahwa dia omsetnya meledak 300 hingga 400%. Bahkan sampai ada yang kewalahan terima orderan yang begitu banyak. Tidak menyangka bahwa dengan iklan di VTube dengan biaya cukup ekonomis, tetapi hasilnya sangat-sangatlah maksimal. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada kewajiban harus iklan ya. Terkait tadi Bapak menanyakan juga kedua mengenai membeli misi lebih tinggi, silahkan aja. Itu pun juga tidak ada paksaan. Anda mempunyai kesempatan untuk membeli misi lebih tinggi, boleh. Anda tidak mau membeli pun tidak ada masalah. Anda bisa menjalankan bisnis VTube 100% gratis selamanya. Masalah Anda mau mengambil paket lebih tinggi, itu adalah pilihan. Kalau Anda punya dana lebih, mau mengambil paket lebih tinggi, silahkan aja. Tetapi bukan suatu paksaan dari perusahaan. Dan tidak ada aturan yang mewajibkan member wajib harus melakukan pembelian misi yang lebih tinggi. Demikian Bapak. Semoga menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Pertanyaan berikutnya datang dari Pak Hamdan Channel. Maaf Pak, tanggal 17 Februari saya sempat check-in dan nonton satu iklan. Dalam hitungan menit terjadi maintenance. Nah, apakah saya dapat voucher dan VP di hari tersebut? Mohon pencerahannya. Oke, Pak Hamdan Channel ya, dan juga Bapak Ibu VTuber yang mungkin the lucky man, yang artinya Anda sempat check-in ya, tetapi memang kita pengumuman sudah kita keluarkan dari mulai awal hari itu sudah kita beritahu bahwa tanggal 17 memang ada maintenance. Jadi tetap tidak ada perhitungan karena memang kebetulan Anda mungkin login atau check-in Anda jam 12.0001. Jadi pas banget Anda di momen pertama kali. Tapi sebenarnya sudah sistemnya di lock ya. Jadi memang tidak ada penambahan atau voucher lainnya, tidak ada ya. Jadi tetap seperti biasa, semua akan terlock karena memang sudah secara resmi manajemen mengeluarkan pengumuman tanggal 17 hingga awal Maret akan ada maintenance. Jadi tidak ada penggantian berupa VP ya, dan itu pun baru sekali check-in. Ya itu kebetulan saya bilang Anda lucky man.
Oke, Bapak, terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir datang dari Premier League. Mohon maaf Pak Louis, saya ini salah satu member Fitup yang setia dari 3 bulan lalu. Pertanyaan saya, apa Bapak ini ada kerjasama atau komunikasi dengan pihak manajemen Fitup? Karena selama ini dari pihak manajemen Fitup sendiri tidak ada pernyataan resmi sama sekali tentang Fitup yang katanya sedang pemeliharaan untuk upgrade 3.0. Justru yang menggaungkan ini malah para leader-leadernya saja tanpa pernyataan resmi dari pihak manajemen Fitup atau dari CEO Fitupnya langsung. Kalau memang izin resmi, tolong tunjukkan kepada kami, para member Fitup yang sedang merana ini. Dan kantor resminya di mana? Mohon jawaban Bapak Louis. Oke Pak, untuk Premier League dan juga para Fituber sekalian, ya, kalau tanya dengan apakah kami bekerja sama, kami bukan bekerja sama Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai salah satu leader PLC 020 dan kami bersama para PLC lain. PLC adalah Premium Leader Club, ya. Premium Leader Club ini adalah suatu grup yang dibentuk oleh manajemen, di mana kami beranggotakan para member minimal gold ke atas, yang mana sudah diseleksi oleh manajemen menjadi suatu grup atau perwakilan dari manajemen, di mana perwakilan ini adalah mendapatkan informasi langsung dari manajemen untuk disampaikan kepada tim di bawah, dan sebaliknya apabila ada masukan dari bawah maka kita akan menyaringnya dan kita membawa informasi itu ke manajemen. Jadi kita adalah jembatan penapis antara manajemen dan tim kita, para member kita, ya. Itulah fungsinya ada PLC, di mana PLC memang dibentuk khusus untuk menjembatani hal itu, dan ini adalah resmi dari manajemen, ya. Tadi kalau Anda menanyakan bahwa kenapa CEO-nya kami tidak menginformasikan langsung, mungkin Bapak ketinggalan berita, ya. Sebelum tanggal 17 atau tanggal 16, CEO kami sudah pernah berbicara, bahkan menjawab waktu itu informasi terkait bahwasannya kita akan ada maintenance. Bahkan tanggal 17 pagi sudah ada informasi itu resmi dari manajemen, Pak. Tidak perlu manajemen harus menyampaikan dalam bentuk lisan. Cukup dengan pengumuman. Selama ini kami manajemen selalu menginformasikan dalam bentuk pengumuman resmi dengan logo Fitup dan juga formatnya Fitup, bahwa itu adalah pengumuman resmi dari manajemen, ya. Jadi langsung dari CEO Pak yang menerbitkan hal itu, ya. Demikian pula kalau Bapak melihat video kita terakhir di tanggal 17, 16, ada Pak Wilbert juga di sana, bahkan ada juga Zoom meeting bersama para Platinum dan juga para Diamond pada waktu itu. CEO kita udah tampil dan udah menyampaikan apa plan kita ke depan, kita akan bagaimana. Bahkan ada perwakilan juga manajemen kita yang terbaru dari Indonesia, yaitu Pak Prabowo juga ikut hadir di situ. Ya, saksikan lagi Bapak di tempatnya channelnya Fitup School bahwa terakhir kita sudah menyampaikan hal itu, Pak. Bukan CEO nggak pernah tampil, Pak. Pernah tampil dan tidak selalu harus tampil. Hanya dalam poin-poin pokok beliau akan tampil. Ya, mungkin nanti pada waktu pengumuman yang nanti di launching mungkin beliau akan tampil, ya. Kita lihat aja apakah hanya berupa surat atau apa beliau langsung yang akan tampil untuk memberikan pengumuman gembira untuk kita semua saat launching Fitup 3.0. Ya, kemudian kalau Bapak menanyakan juga mengenai kantor resminya, kita sudah ada Bapak tidak usah khawatir, kita sudah mempunyai kantor yang lagi direnovasi, cuman tempatnya saya minta maaf tidak bisa saya sebutkan karena sesuai dengan arahan manajemen, nanti akan disampaikan oleh manajemen langsung di mana kantornya, sehingga Bapak Ibu sekalian siapapun anggota Fituber ataupun siapapun ingin berkunjung diperbolehkan tentunya dengan protokol kesehatan yang ada sekarang, ya. Tidak kita membatasi jumlah orang yang boleh masuk berapa orang. Kalau masih ada orang banyak di dalam ya kita harus menunggu gantian. Tetapi kantor Fitup terbuka untuk kita semua. Tetapi di mana? Tunggu tanggal mainnya akan diinformasikan lengkap oleh manajemen kita secara resmi. Oke Bapak, semoga bisa menjawab apa yang Bapak ragukan dan Bapak tanyakan. Terima kasih. Oke Bapak Ibu sekalian, para Fituber, demikianlah akhir daripada sesi tanya jawab episode yang ke-20. Semoga apa yang sudah saya sampaikan atau saya jawab pada kesempatan ini bisa memuaskan keinginan tahuan Bapak ataupun juga menjawab keraguan hati Bapak Ibu sekalian, sehingga semuanya bisa lebih clear dan lebih jelas untuk Anda semua. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa subscribe
supaya Anda tidak ketinggalan apabila saya mengupload konten-konten terbaru, dan juga bunyikan loncengnya supaya Anda akan selalu ternotifikasi bila ada video terbaru yang saya upload. Anda silakan like bila Anda suka dengan video saya ini, dan juga Bapak Ibu silakan share video saya ini bila bermanfaat untuk Anda dan juga tim Anda semuanya. Bila masih ada pertanyaan, jangan lupa silahkan tuliskan di kolom komen kami. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Salam VTuber.